Shalom, shalom. Puji Tuhan, kita kembali ada di dalam hadirat Tuhan untuk menikmati lagi kebaikannya, kasihnya, di mana Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita seminggu yang lalu, dan sampai hari ini, sampai pagi hari ini, Tuhan tetap memberkati kita dengan memberi kesempatan pada kita untuk bisa hadir di dalam rumah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kudus, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, hari yang indah, hari yang luar biasa ini Tuhan. Bagi kami adalah satu hal yang luar biasa, Tuhan menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, kami sudah ada di dalam bait-Mu Tuhan. Kami memberikan terbaik dari hidup kami sebagai rasa syukur atas segala berkat-Mu, kebaikan-Mu yang terus Engkau limpahkan pada kehidupan kami. Kami memberikan hati kami, pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, dalam doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sungguh luar biasa, haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa
Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh betapa dahsyat apa yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Sungguh dahsyat Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkah kami mengangkat wajah, memandang indahnya Engkau Yesus. Layakkah kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu Yesus, meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Kau menenuhi hidup indah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih apa yang Kau perbuat, semua baik hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Bapa. Kalau kami mengingat kebaikan-Mu di masa lampau, di hari-hari yang lalu Tuhan, semuanya baik Tuhan. Bahkan Kau menenun hidup kami sampai saat ini. Sampai kami ada di rumah Tuhan, Tuhan masih berkarya di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah hati kami, pujian dan penyembahan kami, rasa syukur kami di hadapan-Mu itulah yang kami bawa saat ini Tuhan. Biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan lebih lagi memuji Tuhan dengan sorak-sorai kami. Dengan mulut lidah bibir kami akan meninggikan Engkau melalui pujian yang kami naikkan sebentar lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan ke akhir ke dalam tangan Tuhan, sehingga saat kami melakukannya dengan penuh sukacita, berkat-Mu dicurahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan dan alaskan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita akan menari bagi Tuhan. Haleluya. Sana Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita pujikan lagi. Ada gerakan Allah di sini. Haleluya.
di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi, haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, juga persekutuan dan tubuh darahnya yang ada di depan kita. Mungkin banyak hal yang sudah kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagi kita seolah-olah benar di hadapan Tuhan, tapi mungkin di hadapan Tuhan tidak benar. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara kita mau setiap saat, setiap hari dibasuh oleh darahnya, agar hidup kita disucikan hari lepas hari, waktu demi waktu, agar kehidupan kita boleh terus layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Sampai persembahan yang pertama dijalankan, kita akan pujikan, biarlah Tuhan menjadikan kita semua hamba-Nya yang setia. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu,
dari segala harta, jadikan ku hamba setia basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Haleluya. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Saudara berbicara untuk bangkit berdiri. Lebih dari emas perak Tuhan, hanya Engkau yang kami rindu, hanya Engkau yang kami ingini Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan-Mu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba. Haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Hanya itu yang kami rindu Tuhan, hanya itu Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada arti. Kami ingin lebih dekat, bersekutu dengan-Mu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat dengan Engkau Tuhan, lebih dekat, bersekutu dengan-Mu.
jadikan ku hamba setia bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Seperti pujian ini Bapa, kami ingin lebih dekat dengan Engkau lagi Tuhan. Kami tidak ingin menyanyiakan saat ini untuk kami bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati pribadi-Mu Tuhan. Bahkan kami saat ini diperkenankan untuk bersekutu dengan tubuh darah-Mu Tuhan. Hanya itu yang kami rindukan Tuhan. Kami semua rindu akan Engkau, rindu akan kasih-Mu, rindu akan belayan-Mu lagi Tuhan. Puaskan hati kami, jiwa kami akan kasih-Mu Tuhan, agar kami, hidup kami semakin bersukacita di hadapan-Mu, semakin benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menikmati firman Tuhan dan menikmati persekutuan tubuh darah-Mu. Tuhan berkati, urapi Bapak Gembala akan melayaninya Tuhan. Berikan kekuatan daripada-Mu. Biarlah beliau mampu menyelesaikan tugasnya hari ini, menyampaikan isi hati Tuhan sepenuhnya, sehingga kami juga boleh menikmati, menerima sepenuhnya apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami melalui Bapak Gembala. Sekali lagi beri kekuatan daripada-Mu. Roh Kudus menyertai Bapak Gembala. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami minta, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Selamat duduk Bapak Saudara, kembali firman Tuhan akan dilayani Bapak Gembala. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Kalau mau berdiri silakan. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita perhatikan firman Tuhan dengan baik. Allah menciptakan ada surga, juga ada neraka. Dan kita melihat firman Tuhan mengatakan upah dosa itu adalah maut, artinya kematian kekal di neraka.
Tetapi karunia Allah, yaitu karunia Tuhan Yesus, adalah hidup kekal. Saudara perhatikan, ya, kita diberi dua pilihan, dan Tuhan sudah memberitahu kepada kita, dosa atau dampak dosa itu adalah kematian yang sangat mengerikan di neraka. Tetapi orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mendapat karunia, yaitu kehidupan kekal. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya ingatkan hal ini karena manusia yang pertama, Adam, Allah sudah mengingatkan, Adam, kalau engkau makan buah ini, engkau mati. Ya. Padahal buah di Taman Eden itu begitu banyak. Hanya satu saja. Ya, jangan engkau makan. Kalau engkau makan, engkau mati. Tetapi kita melihat iblis, ya, yang memakai tubuh ular menipu Adam. Iblis mengatakan, kalau engkau makan, engkau tidak akan mati. Ya. Dan kita melihat Adam diciptakan oleh Allah menurut serupa dan gambar Allah. Jadi manusia diciptakan itu bebas memilih. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Tapi kita melihat Adam tidak percaya kepada Sang Penciptanya, lebih percaya kepada perkataan iblis. Maka sesuai apa yang difirmankan Allah, kalau engkau makan ini, saat itu engkau mati. Ya. Dan Adam, ya, pada saat makan, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, mata jasmaninya tercelik, berarti mata rohaninya buta. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, hati-hati. Ya. Jangan sampai kehidupan kita, mata rohani kita ini dibutakan oleh iblis. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, akibat Adam memberontak melawan Allah, tidak mempercayai firman-Nya, tidak mempercayai apa yang dikatakan Sang Penciptanya, dampaknya keturunan Adam, semua manusia sampai hari ini, ya, mereka dikuasai oleh dosa. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, dikatakan upah dosa adalah maut. Tapi sekali lagi perlu saya jelaskan, ya, mungkin saudara kalau membaca firman, loh katanya waktu saat makan Adam langsung mati. Ya. Itu bukan mati jasmaninya, tapi ya rohaninya, bukan rohnya. Kalau roh itu tidak bisa mati. Ya, rohaninya. Ya. Jadi kita melihat waktu Adam melawan perintah Allah atau memberontak, ya, kepada firman-Nya, maka Adam mengalami kematian rohani, ya, bukan kematian roh. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kematian rohani itu sama dengan kematian batin, kehilangan kasih, ya, pada Allah. Jadi awalnya Adam itu punya kasih, mengasihi Allah, ya, tapi kehilangan kasih, ya, terputus hubungannya dengan Allah, menjadi manusia daging. Awalnya Adam itu adalah manusia roh atau manusia rohani. Ya, sekarang menjadi manusia daging, menjadi manusia jasmani. Tidak ada keselamatan di dalam kehidupan manusia daging, ya. Karena kita melihat Allah itu adalah roh. Ya. Maka kalau kita diciptakan menurut serupa gambar Allah, kita harus memiliki manusia roh, ya. Nah, karena pemberontakan ini, maka manusia rohani, ya, Adam ini
mati, terputus ya hubungannya dengan Allah. Jadi antara kasih Allah dan kasih Adam dan Allah itu terputus. Ya. Maka manusia yang tidak rohani atau yang disebut manusia daging, manusia jasmani itu tidak selamat. Ya. Jadi berakibat dampak dari Adam memberontak firman-Nya, maka dunia dikuasai dosa. Dunia jatuh dalam dosa. Tidak ada satu manusia yang selamat. Tapi tadi dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, Allah tidak menginginkan semua manusia di bumi ini hidup untuk mati di neraka. Maka kita melihat di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi tidak ada manusia yang selamat atau yang bisa selamat. Berusaha seperti apapun tidak bisa selamat. Ya. Nah, dikatakan kita selamat ini oleh kasih karunia. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau kita membaca Rom 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Puji Tuhan, berbahagialah kalau saudara mendapat kasih karunia Allah. Ya, orang yang percaya itu mendapat kasih karunia Allah. Orang yang beriman itu mendapat kasih karunia Allah. Ya, di situ dikatakan orang yang percaya atau orang yang beriman dibebaskan dari dosa. Dimerdekakan itu sama dengan dibebaskan ya dari dosa. Nah, dulu kita ini adalah hamba dosa, hambanya setan. Ya. Tapi sekarang oleh kasih karunia kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita ini dihapuskan, dibebaskan. Ya. Sekarang ya kita menjadi hamba kebenaran atau hamba Tuhan, disucikan untuk hidup kekal. Seperti sekarang ini kan ada perjamuan suci. Kematian Yesus, darahnya itu ya untuk menghapus, menyucikan segala dosa kita. Kebangkitan Yesus itu menguduskan hidup kita. Ya. Karena tanpa kesucian atau tanpa kekudusan tidak mungkin orang bisa ada di sorga. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, sekarang saudara hidup dalam anugerah Tuhan. Ini perhatikan. Ya, kadang tempo saya kalau melihat orang Kristen ya hidupnya ya masih tidak mengerti ya tentang kehidupan sekarang seperti apa. Kadang tempo saya ya bisa kesal ya. Sekarang saudara hidup dalam anugerah Tuhan, tapi banyak yang tidak memahami hal ini. Jadi kalau saudara sudah beriman, saudara hidup dalam anugerah Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Tidak ada kematian lagi bagi saudara. Ya. Bagi orang yang beriman, itu tidak ada kematian lagi. Ya. Seringkali kita tidak paham di dalam hal ini. Kita hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi maaf, kalau kita ya mungkin kehidupan kita lagi beruntung, mungkin punya jabatan tinggi, mungkin punya kekayaan, ya dan sebagainya.
kita lupa ya bahwa kita ini hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita berlaku setia kepada Tuhan, beribadah, melayani, ya, dan selalu mengucap syukur di dalam hidup ini atas kebaikan Tuhan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, bagi orang yang beriman, bagi orang yang mengerti kalau hidupnya ya ada di dalam anugerah Tuhan, dia tidak bingung di dalam kehidupannya itu. Di dunia ini kaya, miskin, kedudukan tinggi, rendah, itu sifatnya cuma sementara. Ya, itu cuma sementara. Nah, kalau seseorang memahami bahwa hidupnya ada dalam anugerah Tuhan, jiwanya tenang. Ya. Tapi kita melihat orang yang kaya, mungkin pejabat tinggi dan sebagainya, kedudukan tinggi, dia takut pada kematian. Bagi orang yang beriman, itu tidak ada istilah kematian. Cuma pindah. Dari bumi ini naik ke surga, cuma pindah. Ya. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami. Itulah sebabnya dalam Filipi 1 ayat 21 itu dikatakan, coba dibaca. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau namanya mati itu adalah keuntungan, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kematian di bumi, tapi mengalami ya kehidupan di surga. Jadi pindah tempat. Ya. Jemaat yang yang dikasih dalam Yesus, sekali lagi bagi setiap orang beriman, mereka hidup dalam anugerah Tuhan. Tidak ada kematian lagi di dalam kehidupannya. Jadi hidup ini yang kita hidupi sekarang ini adalah oleh kemurahan Tuhan. Maka mengucaplah syukur ya senantiasa dalam hidup saudara. Jangan kalau ada masalah, ya mungkin kesehatan saudara terganggu, keuangan saudara terganggu, sudah berdoa belum ada jawaban di dalam ya doa saudara, saudara kecewa kepada Tuhan. Ya, ini jelas karena saudara tidak memahami ya keadaan saudara yang sesungguhnya. Ya. Sesungguhnya kita hidup ini oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Ya. Rom 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau namanya dihukum itu ya di neraka, ya bukan di sorga. Ya, jadi kalau dihukum itu di neraka. Tapi dikatakan bagi saudara yang beriman itu sudah tidak ada penghukuman lagi. Karena hukuman manusia yang beriman itu sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Maka tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya. Ya. Maka di dalam Filipi 4 ayat 4 itu dikatakan, bersukacitalah senantiasa engkau di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi hiduplah dengan penuh sukacita. Ya. Muliakanlah Tuhan Yesus, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau mungkin saudara membaca ya dalam kitab Mazmur, ya, itu pada zaman Taurat, umur manusia itu di bumi ya dikatakan 70 sampai 80 tahun. Ya. Nah, tapi sekarang saudara berada bukan di zaman Taurat, zaman kasih karunia, zaman anugerah. Ya.
Tuhan mengampuni orang berdosa. Kalau zaman Taurat orang berdosa dihukum oleh Allah. Tapi sekarang pada zaman kasih karunia itu beda. Ya. Dosa manusia ditanggung oleh Yesus. Kematian, ya seperti pada pagi hari ini kita memperingati ya perjamuan kudus adalah kematian Tuhan. Mestinya itu kematian manusia, tapi ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Pada zaman Taurat itu 70 sampai 80 tahun, ya. Pada zaman kasih karunia, umur manusia itu tidak dibatasi 70 atau 80 tahun lagi. Enggak. Ya. Contoh kalau kita melihat salah satu murid Yesus atau salah satu rasul, ya, itu dikatakan, yaitu Rasul Yohanes, itu mati, ya, umur 95 tahun, ya. Tapi ada di versi lain ditulis 98 tahun. Nah, kita melihat Nabi Musa mendapat kasih karunia Tuhan. Umurnya enggak 70 atau 80 tahun, tapi 120 tahun itu masih kuat Nabi Musa. Ya, karena mendapat kasih karunia Tuhan, ya, dipakai Allah pimpin bangsa Israel keluar ya dari negeri Mesir. Jadi kita melihat umur Nabi Musa itu 120 tahun, firman Tuhan mengatakan masih kuat, ya masih bisa naik gunung, matanya masih tajam. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus itu sudah menderita sampai mati bagi manusia. Ya. Dan keselamatan bagi manusia itu sudah dianugerahkan, sudah diberikan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Seringkali saya katakan, ada hamba Tuhan mengatakan, kok enak, cuma percaya saja selamat, kok seperti mudah, kok murahan. Loh, tidak murahan. Berarti tidak baca firman dengan teliti, tidak murahan. Kalau mujizat biasa itu katakan murahan, oke saya bisa terima. Ya, nah misalkan 5 roti dan 2 ikan, yang makan 5.000 orang mujizat, ya saya anggap itu biasa. Tetapi untuk menghapus dosa manusia, untuk menguduskan manusia, Yesus yang adalah Allah, dia harus turun ke bumi, ya, menggantikan kematian manusia. Loh, itu enggak murahan, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau ada orang mati mungkin untuk ya orang yang berjasa. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan Yesus mati bagi manusia waktu manusia itu semua masih dalam keadaan berdosa. Ya. Maka itu disebut kasih karunia, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, keselamatan sudah dianugerahkan dalam kehidupan kita melalui penderitaan dan kematian di salib. Ya, jadi kalau sekarang kita hidup dalam anugerah Tuhan, perhatikan hidup kita, ya. Jangan kita hidup sembarangan. Ya. Jangan firman Tuhan disepelekan. Ya. Nah, coba contoh tadi seperti Adam. Firman Allah disepelekan. Sudah dikatakan jangan dimakan, kalau engkau makan mati, disepelekan, tetap dimakan.
Dan dampaknya itu sangat mengerikan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, hiduplah dengan penuh ucapan syukur. Ya, sebagai tanda terima kasih kita atas kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Ya, bukan itu saja, muliakan Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Masyurkan Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Ya. Nah, seringkali saya melihat orang Kristen ya suruh cuman ibadah saja malas. Ya. Melayani capek. Ya. Padahal kita hidup di dalam anugerahnya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, milikilah hidup yang berkualitas karena saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudara dilahirbarukan di dalam Yesus. Hiduplah hanya takut pada Tuhan, bukan takut pada masalah hidup. Banyak orang Kristen takut pada masalah hidupnya. Masalah hidup itu banyak, ya. Misalkan dalam pekerjaan, kesehatannya, ekonomi, rumah tangga, ya. Jangan takut pada masalah hidup, tapi takutlah kepada Tuhan. Ya. Karena jelas di dalam Rom 8 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau Tuhan Yesus turut bekerja, kita tidak perlu merasa takut. Ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Seringkali dalam kehidupan kita mengalami sesuatu. Ya, misalkan sakit nggak sembuh atau ekonomi ya tempuruk terus nggak bisa naik, ya. Sudah berdoa tapi nggak ada jawaban di dalam doa. Ya. Nah, seringkali kita terlalu cepat ya putus asa. Padahal firman Tuhan, coba bacakan saja Rom 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita tidak perlu takut. Hidup ini, masalah saudara ini ada campur tangan Tuhan. Ya. Nah, mungkin kalau ada masalah yang belum selesai, padahal saudara sudah berdoa, ya mungkin Tuhan kepingin tahu. Kalau belum ada jawaban doa, apakah saudara tetap setia? Apakah tetap mengasihi Tuhan? Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Allah itu turut bekerja bagi orang yang beriman. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, timbul rasa takut dan kurang percaya itu tipu daya iblis. Ya, seperti Adam. Ya, kita melihat kurang percaya pada perkataan Allah karena tipu daya iblis. Jadi kalau ada timbul rasa takut dan kurang percaya itu adalah tipu daya iblis, maka kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara, saudara mesti tongking. Ya, supaya kehidupan saudara, iman rohani saudara tetap mantap mengikut Yesus. Ya, bukan mudah diombang-ambingkan ke sana kemari. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 nggak usah dibaca, dikatakan Tuhan itu adalah kasih. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah kasih. Tuhan Yesus itu mengasihi orang-orang beriman. Tuhan Yesus itu tidak pernah tinggalkan orang beriman. Ini perhatikan. Ya. Jadi kalau ada masalah, belum ada jawaban doa, jangan terlalu ya cepat mudah putus asa. Keadaan orang beriman itu hidup dalam anugerah Tuhan.
ya, yang nantinya akan mengalami hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Adam jatuh dalam dosa menjadi manusia daging, ya, manusia jasmani seperti tadi saya katakan. Tapi kita melihat, coba bacakan 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di dalam 1 Timotius ini dijelaskan, orang beriman itu menjadi manusia-manusia Allah. Artinya, orang beriman itu seperti Tuhan Yesus, manusia rohani, ya, terikat pada Allah, tidak terikat, ya, pada hal-hal yang sifatnya keduniawian. Nah, orang beriman itu hidup dalam anugerah Allah, dalam anugerah Tuhan Yesus. Maka bersukacitalah bagi saudara yang beriman pada Tuhan Yesus. Ya, muliakanlah Dia, masyurkanlah Dia. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Hidup ini adalah sifatnya sementara. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, kita akan mengalami hidup yang berbahagia. Ya, berbahagia di bumi, juga berbahagia khususnya di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah tubuh Yesus, tubuh yang sempurna, tubuh yang suci, tersalibkan di bukit Golgota. Tuhan, oleh kemurahan-Mu, oleh anugerah-Mu, ya Tuhan, Engkau tebus dosa-dosa kami. Oleh anugerah-Mu, ya Tuhan, Engkau bebaskan kami dari segala bentuk dosa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus, darah yang suci. Darah-Mu tertumpah di salib karena dosa-dosa kami. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau menyucikan segala dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekarang Engkau layakkan kami bersekutu dengan darah-Mu. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Allah Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Dan di akhir pujian, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhirinya dengan doa berkat oleh Bapak Gembala. Haleluya. Lebih dari segalanya, berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, tenanglah ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah, tenanglah. Dan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Kita akan masuk di dalam doa dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat, Tuhan Yesus berkati. Berkati kehidupan iman rohani mereka ya Tuhan, supaya mereka memiliki satu pertumbuhan iman rohani yang baik. Dalam kehidupan mereka, mereka memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar mereka akan pulang ke masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus,
pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin.